Bismillahirrahmanirrahim. Berhati-hati supaya ibadah sholat dan ibadah puasa kita sah. A. Berhati-hati demi sahnya ibadah sholat kita. Misalnya, ini hanya contoh. Contoh jadwal Kemenak tertulis adzan subuh pukul 4:15 WIB. Sebenarnya, terbitnya fajar shodiq adalah 2 hingga 3 menit yang lalu. Kenapa? Karena waktu yang tertulis pada jadwal sudah ditambah dengan waktu ikhtiyat atau waktu untuk berhati-hati sekitar 2 hingga 3 menit supaya waktu subuh benar-benar telah masuk. Jadi jika di jadwal Kemenak itu tertulis adzan subuh pukul 4:15, sebenarnya fajar shodiq itu terbit 2 hingga 3 menit yang lalu, yaitu pukul 4:12. Sehingga untuk berhenti makan sahur di bulan Ramadan, untuk berhenti sahur, maka patokannya adalah bukan jadwal adzan subuh tersebut, bukan pukul 4:15 ini. Karena ini adalah adzan subuh. Sedangkan adzan subuh yang tertulis ini sudah mengalami penambahan. Sehingga untuk berhenti sahur maka patokannya adalah bukan jadwal adzan subuh tersebut, melainkan terbitnya fajar shodiq sekitar 2 hingga 3 menit sebelum adzan itu, yaitu pukul 4:12 WIB. Jika kita masih makan sahur dan baru berhenti pukul 4:15 WIB, maka puasa kita batal, sebab fajar shodiq telah berlalu 2 hingga 3 menit sebelum itu. Jadi kalau masih makan sahur dan baru berhenti pada pukul 4:15, padahal 4:15 ini sudah mengalami penundaan. Artinya fajar shodiq sudah terbit 2 hingga 3 menit sebelum itu. Berarti puasanya batal. Kenapa? Karena masih makan sahur ketika fajar shodiq telah terbit. B. Berhati-hati demi sahnya ibadah puasa kita. Contoh jadwal Kemenak tertulis adzan subuh 4:15 WIB. Berarti fajar shodiq diperkirakan terbit 2 hingga 3 menit yang lalu. Berarti terbitnya fajar shodiq pukul 4:12. Nah, di sini kita perlu berhati-hati lagi. Jika demi sahnya sholat subuh, maka terbitnya fajar shodiq ditambah 2 hingga 3 menit. Jadi kan berdasarkan perhitungan ilmu falak yang dilakukan oleh tim ahli falak, itu pukul 4:12, maka adzan subuh itu diundur 2 hingga 3 menit supaya ibadah sholat itu sah. Kenapa kok ditambah? Karena ini perhitungan, bukan melihat fajar shodiq secara langsung. Jangan-jangan perhitungan ahli falak ini meleset. Yang diperkirakan fajar shodiq terbit pukul 4:12, jangan-jangan meleset. Maka lebih baik ibadah sholat subuh itu diundur 2 hingga 3 menit. Maka demi sahnya puasa kita berhenti 2 hingga 3 menit sebelum terbitnya fajar shodiq itu. Jadi kalau untuk sholat diundur 2 hingga 3 menit setelah terbitnya fajar shodiq, sedangkan untuk sahur maka kita berhenti 2 hingga 3 menit sebelum terbitnya fajar shodiq itu. Karena ini hanya perhitungan. Bisa saja ini meleset, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Karena ini perhitungan, bisa meleset. Maka untuk sholat kita undur saja 2 hingga 3 menit, sedangkan untuk berhenti sahur kita majukan 2 hingga 3 menit sebelum perkiraan terbitnya fajar shodiq itu. Kenapa? Karena semua waktu ini hanya berdasarkan perhitungan ilmu falak, bukan berdasarkan melihat fajar secara langsung. Lebih baik berhati-hati daripada tidak sah. Sehingga, sekali lagi, jika kita masih makan sahur dan baru berhenti pukul 4:15, maka puasa kita batal, sebab fajar shodiq telah berlalu
2 hingga 3 menit sebelum itu. Sehingga kesimpulannya, jika terbitnya fajar shadiq sebenarnya adalah pukul 4:12 dan ini tidak ditulis di kalender, tidak ditulis pada jadwal. Artinya ini perkiraan ahli falak. Perkiraannya fajar shadiq itu terbit 4:12. Nah, maka satu adzan subuh diundur 2 hingga 3 menit menjadi 4:15 WIB. Nah, ini yang ditulis pada kalender. Artinya jika orang awam ikut kalender, adzan 4:15, subuh sudah benar-benar masuk. Karena perhitungan ahli falak, fajar shadiq itu terbit 4:12. Sedangkan di kalender tertulis 4:15. Berarti adzan subuh benar sudah. Karena sudah berlalu 2 hingga 3 menit dari terbitnya fajar shadiq. Berdasarkan perhitungan ahli falak. Kemudian yang kedua, berhenti makan sahur dimajukan 2 hingga 3 menit menjadi 4:09. Jadi menurut perhitungan ahli falak, fajar shadiq terbit 4:12. Nah, karena ini hanya perhitungan, perhitungan ilmu falak, jangan-jangan fajar shadiq itu lebih cepat terbitnya atau bahkan lebih lambat. Nah, maka untuk berhenti sahur dimajukan 2 hingga 3 menit sebelum itu, yaitu pukul 4:09 WIB. Hal ini untuk berhati-hati supaya ibadah puasa kita sah karena terhindar dari makan sahur setelah terbitnya fajar shadiq. Sekali lagi, 4:12 ini hanya perkiraan dari ahli falak. Bisa saja fajar shadiq lebih cepat dari itu atau bisa lebih lambat. Sehingga untuk sholat kita undur saja. Sedangkan untuk berhenti makan sahur kita majukan. Supaya selamat dari ketidaksahan itu. Yang ketiga, mengakhirkan sahur yang benar adalah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berhenti makan sahur seukuran bacaan 50 ayat Al-Quran atau sekitar 10 hingga 12 menit sebelum adzan subuh. Jadi Nabi itu mengakhirkan sahur, ya, maksudnya adalah makan sahur berhenti sekitar bacaan 50 ayat Al-Quran dari adzan subuh. Jadi bukan adzan subuh baru berhenti, bukan terbitnya fajar shadiq baru berhenti, bukan itu mengakhirkan sahur. Jadi yang dipraktekkan Nabi itu adalah mengakhirkan sahur, beliau makan sahur dan berhenti makan sahur dengan jeda seukuran bacaan 50 ayat Al-Quran sebelum dikumandangkannya adzan subuh. Nah, dalam tradisi Indonesia ini disebut pengumuman imsak atau sirine imsak, yaitu sekitar 10 hingga 12 menit sebelum adzan subuh. Nah, bagi kita yang mengikuti pengumuman imsak, maka sah puasa kita. Bahkan ini mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu berhenti makan sahur seukuran bacaan 50 ayat Al-Quran, atau jika dikonversi menjadi menit sekitar 10 hingga 12 menit sebelum dikumandangkannya adzan. Seandainya ada orang yang menyebut bahwa pengumuman imsak ini bid'ah mungkaroh misalnya, tetapi puasa kita tetap sah karena kita sudah berhenti sekitar 10 hingga 12 menit sebelum dikumandangkannya adzan subuh. Sedangkan mereka yang masih makan dan minum dan baru berhenti ketika adzan subuh dikumandangkan, yaitu pada pukul 4:15 misalnya, padahal adzan subuh itu sudah mengalami penundaan 2 hingga 3 menit setelah terbitnya fajar shadiq, maka puasa orang tersebut, puasa orang yang masih makan dan baru berhenti ketika adzan subuh dikumandangkan, maka puasa orang tersebut batal. Karena dia makan dan minum setelah terbitnya fajar shadiq, sekitar 2 hingga 3 menit setelah terbitnya fajar shadiq. Oleh sebab itu,
kita harus berhati-hati. Jadi fahamilah waktu yang dikeluarkan oleh pemerintah secara teliti. Pukul 4 lewat 15 itu terbitnya fajar shadiq atau sudah mengalami penundaan. Sehingga jika kita berhati-hati, maka ibadah sholat kita sah, ibadah puasa kita sah. Jangan sampai kita mengikuti ceramah-ceramah yang, mohon maaf, ceroboh di dalam menyampaikan informasi. Ada yang mengatakan kita masih boleh makan sahur hingga dikumandangkan adzan. Padahal kumandang adzan itu 2 hingga 3 menit setelah terbitnya fajar shadiq. Berarti tidak sah, batal puasa kita jika baru berhenti ketika adzan subuh dikumandangkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk lebih detailnya silahkan cari sendiri informasi yang berisi penjelasan dari tim Falak dan penjelasan dari pihak Kemenak. Saya ini hanya menjelaskan sekedar dari sudut pandang saya ketika melihat jadwal yang dikeluarkan oleh Kemenak. Ternyata dari pihak Kemenak dan pihak tim ahli falak itu berhati-hati, ya, berhati-hati demi sahnya ibadah sholat kita, demi sahnya ibadah puasa kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.